Nah, kalau yang berikutnya, ini bukan penjiplakan, karena ini adalah parafrasa. Kata-katanya berbeda, sudah diganti dengan kata-kata yang berbeda, yang sama hanyalah kata Anjani di depan dan akademik di belakang. Ini contoh hal-hal yang tidak mungkin diganti. Nah, mungkin Anjani diganti menjadi Anjuri, Anjina, atau yang lain. Itu kan pengacauan sudah. Kalau kata-katanya memang sama, harus kita kutip sama, ya tidak masalah. Karena yang sekali lagi yang jadi masalah bukan penjiplakannya, tapi pengakuan sumbernya. Nah, kalau bagian yang berwarna merah itu kita hapus, hanya dituliskan kata-kata yang atasnya saja, itu dapat dianggap sebagai bentuk kecurangan. Jadi ini diberikan contoh, tekstualnya persis sama, tapi nggak ada sumber, ini dapat disebut sebagai penjiplakan dan plagiat. Sekali lagi, yang membuat ini dianggap plagiat itu bukan karena jiplakannya, tapi karena nggak ada sumbernya. Ini kata-katanya yang sama adalah yang kuning, bagian yang tidak diberi highlight itu berbeda. Apakah ini penjiplakan? Jawabannya tidak jiplak, tapi ini plagiat karena nggak ada sumber. Jadi sekali lagi, kalau kita mau sikapi dengan lebih teliti, penjiplakan terjadi ketika ada kesamaan tekstual, kesamaan fisik, kesamaan gagasan. Nah, yang paling mudah dideteksi itu adalah penjiplakan secara tekstual. Turnitin sudah berinovasi sangat jauh, iThenticate, iParadigm sudah berinovasi sangat jauh, sehingga kita bisa dibantu dengan lebih cepat, lebih mudah. Zaman dahulu kami melakukan pemeriksaan dengan googling, Bapak Ibu. Kata-kata kita ambil, kita kirimkan ke Google sama berbeda, nanti kita tentukan dari sana. Nah, harapan saya dengan membahas secara bertahap, penjiplakan itu apa, pelanggaran hak cipta itu apa, sekarang ketika kita bicara mengenai plagiat bisa lebih jelas. Oke, nah ini contoh gitu kan. Kalau misalnya kita pakai logonya Anjani, kita jadikan kaos, apakah itu boleh? Nah, tergantung. Kalau logonya Anjani itu ada copyrighted, kalau itu kita gunakan tanpa izin, ya berarti pelanggaran hak cipta. Pak, yang semulanya kan berdiri menyamping saya buat tidur. Nah, itu juga sama saja, itu adalah jiplakan. Jadi kalau Anjani ini kan logonya disiapkan dari kementerian, harusnya kalau mau digunakan izin pada kementerian. Gitu ya. Mau dibuat warnanya sama, warnanya beda, diagonal, dan sebagainya, itu modifikasi. Nah, tulisan yang ada itu kalau mau kita ambil, kalau persis sama, itu namanya jiplak. Kalau kita ambil tanpa menyebutkan sumber, kita bisa dianggap plagiat. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin kaos Anjani itu, kalau mau ngambil silakan, tapi dituliskan sumbernya, joknya gitu ya. Siapa tahu ada yang semangat dengan integritas, kemudian berpikiran bikin kaos, gambarnya Anjani, ambil dari Google gitu kan, itu kita bisa lakukan. Nah, yang perlu diingat Bapak Ibu, di sini gambar wayang Anjani ini diambil, ada sumbernya di sini itu ya, dari Wikipedia. Ini adalah salah satu bentuk pengakuan sumber. Gambar kaosnya ini bukan kaos saya ambil dari Bing juga, PNG, IMG itu ya. Jadi gambar ini baik wayangnya maupun kaosnya itu adalah gambar yang sifatnya adalah Creative Commons. Tapi perlu kita ingat bahwa yang di bawah gambar kaos ini sisi NC, berarti non komersil, tidak boleh dijual gambarnya ini. Kalau yang Anjaninya itu tidak ada kode NC-nya, berarti kalau mau dijual masih bisa, tapi kalau mau dibagikan lisensinya harus sama. Saya izin. Oke, jadi dengan adanya Creative Commons, Bapak Ibu, kita sebenarnya bisa berkreasi dengan lebih bebas. Namun gambar-gambar yang kita pilih, kutipan yang kita gunakan, itu harus kita pastikan bahwa gambar atau kutipan tersebut adalah gambar yang dapat digunakan secara bebas, gitu ya. Nah, saya mau berikan contoh sebentar bahwa Google, salah satu sumber informasi yang sangat sering kita gunakan, itu sebenarnya sudah memberikan fasilitas yang memudahkan. Jadi kalau Bapak Ibu kita cari di sini gambar, misalnya gambar peta gitu ya. Peta,
kalau ini kita klik di Google Search, maka dia akan memunculkan gambar pencarian tentang peta. Nah, kalau ini kita pilih lebih lanjut pada bagian gambar, nah Google sebenarnya sudah memberikan reminder bahwa gambar-gambar yang dipakai ini mungkin ada yang dilindungi oleh hak cipta. Nih, gambar bisa saja memiliki hak cipta, pelajari lebih lanjut. Nah, kalau kita memang ingin menggunakan gambar yang dapat kita gunakan dengan bebas, hanya digunakan langsung dengan sumber pengakuan, yang kita lakukan itu adalah di sini Bapak Ibu. Di bagian alat, atau bahasa Inggrisnya tool, pilih hak penggunaannya yang Creative Commons. Jadi kalau di sini lisensinya adalah lisensi Creative Commons, maka gambar-gambar yang dimunculkan, gambar-gambar yang dihasilkan, itu adalah gambar-gambar yang bebas digunakan, asalkan kita memberikan pengakuan. Namun kita dapat lihat bahwa gambar yang dapat kita gunakan, jumlahnya sangat jauh terbatas, kualitasnya memang jauh berkurang. Itu gambaran mengenai yang Creative Commons, pelanggaran hak cipta, dan isu-isu terkait dengan pelanggaran hak cipta dan plagiarisme. Nah, kita Ibu Bapak sekarang sudah bisa menyadari bahwa yang namanya jiplak itu tidak selalu plagiat. Plagiat bisa jadi pelanggaran hak cipta, bisa jadi tidak. Khususnya kalau karya yang kita plagiat itu tidak ada hak ciptanya, maka yang kita langgar hanyalah peraturan terkait plagiat saja. Belum tentu melanggar undang-undang terkait hak cipta. Penjiplakan tidak selalu plagiat. Ada jiplak yang tidak berupa plagiat. Jiplak bisa berupa pelanggaran hak cipta. Kalau yang kita jiplak itu adalah sesuatu yang dilindungi oleh hak cipta. Gitu ya. Nah, ini ditampilkan sebagai contoh bahwa mungkin Bapak Ibu ada yang pernah tahu film Good Doctor. Jadi film ini asal mulanya ada di Korea, dibuat di Jepang juga, kemudian ada di Amerika. Kalau sinopsisnya sama, ceritanya sama, itu karena mereka memang melakukan jiplakan dan salinan, tapi dibuat dalam versi yang berbeda, baik dalam yang Jepang maupun yang Amerika. Tapi semua ini tidak dianggap pelanggaran hak cipta, karena semua dilakukan dengan izin, lisensi, mereka membayar untuk melakukan itu. Nah, berbeda dengan istilah Good Doctor yang ada di Indonesia, ini adalah aplikasi, jadi namanya sama, tapi kalau ini penggunaannya berbeda, mungkin nanti yang mau dipertanyakan atau diperkarakan itu adalah namanya saja. Tapi kalau Good Doctor kan istilah yang relatif umum ya. Dan yang satunya adalah aplikasi kesehatan, sedangkan yang satunya adalah film. Nah, yang bisa menentukan nanti adalah orang-orang di bidang hukum. Kita saat ini tidak diskusikan. Nah, satu yang ingin saya beri penekanan di sini, itu adalah tentang ini Bapak Ibu. Jadi yang paling utama, baik kita ketika melakukan ataupun memeriksa, kita harus sadar bahwa jiplak dan plagiat itu dua hal yang berbeda. Bisa jadi mereka melakukan jiplak sekaligus plagiat, yaitu kita melakukan plagiat dan kita mengambil naskahnya persis sama, dalam versi apa adanya. Nah, di sini kita masuk dalam kategori yang di sini, penjiplakan sekaligus plagiat gitu ya. Kalau penjiplakan sekaligus plagiat, berarti tekstualnya sama, nggak ada sumber, itu berarti di sini. Nah, kalau tekstualnya itu berbeda, ada parafrasenya, ada penerjemahannya, tapi nggak ada pengakuan, itu masuk di sini Bapak Ibu. Masuk di bagian yang hasil karangan, parafrasa, tapi tetap kecurangan atau plagiat. Nah, kondisi berbeda ketika ada di sini. Di sini ini sama persis dengan aslinya, bisa jadi dia adalah salinan, bisa jadi dia adalah kutipan. Tapi selama ada pengakuan secara memadai, maka ini bukan plagiat. Yang paling aman itu yang ada di sebelah kanan, karena secara tekstual itu tidak sama, secara pengakuan itu ada, berarti ini kodenya adalah NP atau non-plagiat. Gitu. Jadi harapannya dengan ilustrasi ini, Ibu Bapak bisa memahami dengan mudah bahwa seseorang itu bisa melakukan penjiplakan tanpa plagiat, dan sebaliknya orang itu bisa plagiat tanpa penjiplakan. Kita bahas dua ini dulu karena ini akan sangat esensial untuk diskusi pada siang hari ini. Oke.
Kadang orang salah paham bahwa untuk menghindari plagiat yang dilakukan adalah parafrase. Keliru, Bapak Ibu. Kalau kita berpikir bahwa cara menghindari plagiat adalah parafrase, maka kita akan melakukan yang namanya pemelintiran kata atau pemelintiran kalimat. Dan di luaran sudah banyak sekali paraphrase online gitu ya, beberapa Killbot dan sebagainya. Ini adalah fitur-fitur yang dilakukan untuk memelintir kata. Diganti dengan sinonim, diganti dengan tesaurusnya, yang harapannya kurang lebih kata-kata berbeda. Tapi ternyata nanti ketika kita periksa, itu masih dapat dikenali. Dan ternyata makin lama makin handal untuk mengenali kemiripan atau pemelintiran kata ini. Jadi, paraphrasing tool atau alat pemelintiran kata ini menghindari penjiplakan, bukan menghindari plagiat. Selama tidak ada sumber, mau dipelintir, mau ditampilkan apa adanya, itu semua dianggap plagiat. Oke, ini adalah contohnya itu ya. Jadi ketika dipelintir itu ternyata masih bisa mengenalinya, karena mungkin memang masih ada kemiripan tingkat dalam jumlah yang besar, ataupun memang thesaurus ataupun sinonim sudah dikenali oleh ternyata. Yang Indonesia juga demikian, juga ada deteksi terhadap. Jadi kembali lagi yang mau diperkenalkan pada siang ini fokusnya adalah aksara. Aksara itu apa sih Bapak Ibu? Aksara itu adalah akronim dari akui, yang kedua parafrasa, dan yang ketiga adalah integrasi. Nah, akui itu dilakukan dengan cara menuliskan nama dan tahun dari penulis ataupun sumber. Ini berlaku baik dia rekaman, baik dia video, tulisan, gambar, ataupun yang lain. Parafrasa dilakukan dengan cara penyajian ulang dengan kata-kata atau dengan bahasa sendiri. Bisa dengan bahasa yang sama atau bahasa yang berbeda. Integrasi dilakukan ketika kita tidak bisa menyajikan dalam versi yang berbeda. Kalau kita ubah nanti maknanya berkurang, bertambah, atau berganti, disarankan kita melakukan integrasi atau kutipan langsung. Nah, alurnya kira-kira adalah seperti ini. Jadi, kalau memang ada sumber yang kita gunakan, kalau ada sumber, maka yang pertama-tama harus kita lakukan adalah akui. Dituliskan, ini Lukman 2020, gitu kan, Aulis 2018, dan sebagainya, Jack 2015, dan sebagainya. Begitu kita sudah akui, kita akan terhindar dari plagiat. Karena plagiat, kembali lagi, dasarnya adalah tidak memberikan pengakuan secara memadai. Nah, kalau kita bisa melakukan parafrasa, kita disarankan melakukan parafrasa. Di sini yang disebut dengan aksa. Jadi ada a, dan yang kedua adalah sa dari parafrasa. Ini cara pertama, aksa. Kalau saya kutip, saya ganti kata-katanya, nanti berbeda atau berubah. Dan nih, boleh nggak saya tampilkan apa adanya? Boleh. Kalau kita mau tampilkan apa adanya, itu namanya akra, integrasi. Tapi yang paling penting dan yang tidak boleh dihindari adalah agen, akuinya. Jadi selama ada pengakuan, mau dia diintegrasikan, mau dia diparafrasa, kita aman. Itu ya Bapak Ibu. Jadi sederhananya kalau kita bicara mengenai aksara, itu adalah upaya untuk melakukan pengakuan, kemudian melakukan parafrasa, atau melakukan pengakuan dan melakukan integrasi. Bapak, pikiran saya ini loh, pikiran murni dari pikiran saya sendiri. Saya dapatnya wangsit ketika istirahat, ketika tidur, bangun langsung dapat gagasan. Ceritakan Bapak Ibu. Kalau memang semua itu diperoleh dari diri sendiri, ceritakan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa memikirkan atau membayangkan tadi. Kalau semua itu sudah diceritakan, kita bisa menunjukkan kepada pembaca, kepada dunia, bahwa memang itu gagasan dari kita sendiri. Nah, yang unik adalah di bagian ini, tidak yakin. Tidak yakin ini biasanya terjadi kalau kita sudah membaca banyak, terus kita lupa. Yang ngomong ini siapa, gitu ya. Yang ngomong itu siapa, tahunnya kapan. Nah, dalam kondisi yang amat sangat terpaksa, kalau kita sudah cari di sana-sini tapi tidak ketemu, kita bisa melakukan yang namanya ini, Bapak Ibu. Ini jalan darurat, ya. NN, ND. NN, ND itu berarti no name, no date. Dalam kondisi yang sangat darurat. Kalau kita sudah cari tidak ketemu, kita bilang, Bapak Ibu, saya pernah baca sebuah sumber yang tekstualnya itu kira-kira seperti ini, mungkin tidak persis sama, tapi saya lupa yang orang siapa. Nah, dalam kondisi ini kita bisa mengatakan namanya anonim, itu. Anonim, kapannya kita juga lupa.
Nah, tapi Bapak Ibu tolong, ini kan istilahnya ban serep. Ban serep itu dipakainya ketika cadangan. Jangan sampai mulai awal sampai akhir karangan kita tulisannya NNND, NNND, NNND. Karena kalau mulai awal sampai akhir kita NNND, berarti sejatinya itu kan bukan karangan kita, tapi karangannya si NN dan ND. Itu dianggap sebagai kecerobohan, kesembronoan. Gitu. Nah, ini adalah contoh. Jadi ada karangan, ketika kita tulis ulang, kata-katanya tidak ada lagi yang persis sama, yang sama hanya telah tulisan Anjani di awal dan di akhir. Ini adalah penerapan yang aksa. Jadi kita menyajikan lagi dengan kata-kata sendiri, itu namanya aksa. Nah, kalau memang kita mau menampilkan apa adanya, persis sama, lebih dari 40 kata, tolong disajikan secara terpisah. Kalau di website mungkin bisa diberikan warna, bisa diberikan font yang berbeda. Tapi singkat kata, pembaca dapat bahwa bagian yang berwarna kuning saat ini, itu adalah bagian yang dikutip langsung. Jadi bukan karangan kita, tapi karangan dari orang yang lain. Kalau kurang dari 40 kata, biasanya kita menggunakan tanda petik gitu ya, di awal dan di akhir. Anjani mengungkapkan bahwa bla bla bla. Jadi semua ini, kalau dicari di Google, pasti akan ketahuan diambil dari Anjani Ristek Brin. Kalau ini sampai terjadi, maka yang kita lakukan ini adalah penjiplakan, tapi penjiplakannya ini sudah kita akui, sehingga ini tergolong penjiplakan tapi bukan plagiat. Di Turnitin, Identikate, ini dapat kita hilangkan dengan menghilangkan quotation, gitu ya. Menghilangkan kemiripan yang ada dalam quotation mark, kira-kira. Jadi, kalau ini kita rangkumkan, istilahnya 3 langkah sederhana itu adalah akui. Kalau setelah akui, kita bisa parafrasa, kita lakukan parafrasa. Itu namanya aksa. Kalau kita bisa melakukan aksa, itu yang paling bagus. Tapi kalau kita nggak bisa aksa, kita lakukan akui, dan kemudian kita rangkai. Ini namanya akra. Jadi, aksa itu yang bagus. Kalau kita nggak bisa aksa, kita lakukan akra. Nah, ketika ini digabung, namanya aksara. Itu, Pak Ibu. Nah, ini adalah contoh. Jadi bagian yang di atas ini Bapak Ibu, ini adalah sumber utamanya. Diambil dari karangan saya di Handbook of, yang ini di OPA of Plagiarism. Jadi penelitian tentang plagiarisme. Nah, ketika secara tekstual ini sama, maka atas dan bawah ini adalah sama. Walaupun saya sudah tuliskan di sini sumbernya Syaputra 2013, tapi kalau saya tidak memberikan tanda petik, kalau dia kecil, kurang dari 40 kata, atau dia saya tulis terpisah, maka perilaku ini dapat dianggap sebagai plagiat. Sekali lagi, dianggap sebagai plagiat bukan karena kesamaan tekstualnya tinggi, tapi karena tidak ada sumber. Pak, kan sudah ada sumbernya, betul. Tapi dalam tulisan di sini, Syaputra 2013, itu seakan-akan ini hanyalah bicara mengenai sampai di sini, Bapak Ibu. Sampai di sini saja, ini kan sudah titik. Nah, sisanya ini kan tidak ada keterangannya. Ketika nggak ada keterangan, orang berpikir bahwa ini saya buat baru. Kalau ternyata ini sama dengan yang ada sebelumnya, saya harus memberikan kode, entah itu tanda petik, entah itu ditulis terpisah, dan harus diberikan keterangan bahwa ini memang sesuatu yang saya ambil secara langsung. Kalau tidak, walaupun kita sudah tuliskan nama dan tahunnya, ini dianggap sebagai pengakuan yang tidak memadai. Nah, berikutnya yang di sini, nah ini Bapak Ibu, kalau diperhatikan, yang saya lakukan itu hanyalah menerjemahkan ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Bagian yang ada di sini, ini sebenarnya persis sama antara bagian atas dan bawah. Jadi di sini ini adalah kesempatan ketika Turnitin mungkin belum bisa menemukan karena terdeteksinya tidak ada secara tekstual sama. Tapi pembaca yang pernah membaca Syaputra dia akan tahu ini kata-katanya Syaputra yang diterjemahkan. Nah, ini adalah keterbatasan software deteksi sementara ini. Nah, namun kalau hal ini dilakukan dalam jumlah besar, hal ini akan dianggap sebagai kesengajaan. Berarti kita secara sengaja mengubah karangan dalam bahasa yang berbeda, kita pelintir agar tidak ketahuan. Ini dianggap sebagai plagiat yang disengaja. Nah, yang berikutnya ini tetap dapat dianggap plagiat, walaupun sudah ada mengakui, sudah ada perubahan, tapi kemiripan tekstualnya terlalu banyak. Gitu ya. Nah, kalau ini tidak ada
tanda petik, tidak ditulis secara menjorok ke dalam atau terpisah, ini tetap dapat dianggap sebagai plagiat. Bapak, kalau semua ini plagiat, yang benar yang gimana? Ini Bapak Ibu. Kalau kita melakukan parafrasa, kita tuliskan sumbernya gitu ya. Kita tuliskan halamannya, kemudian kita beri petik di sini. Di sini, mohon maaf, ini bukan parafrasa, ini kutipan langsung. Tapi sudah tidak dianggap plagiat lagi karena kita sudah berikan tanda petik di sini. Petik di awal, petik di akhir. Artinya semua bagian yang di dalam petik ini adalah sesuatu yang kutipan langsung. Dan kita berikan halamannya. Ini cara pengakuan yang memadai terhadap kutipan langsung. Nah, apabila itu sudah diakui, walaupun kemiripan tekstual yang ada itu sangat besar seperti ini pasti lebih dari 40 kata. Oke. Ini pasti lebih dari 40 kata, tapi ini tidak lagi dianggap plagiat. Karena ini adalah kutipan langsung yang diakui secara memadai. Nah, berikutnya ini kata-kata ini secara inti sama, tapi secara bahasa berbeda. Karena itu oleh software deteksi tidak dikenali kemiripannya. Namun Bapak Ibu, walaupun kemiripan tidak dikenali, namun sumber tetap harus digunakan. Karena kalau sumber ini tidak digunakan, maka ini akan dianggap sebagai paraphrase plagiarism. Plagiarisme berupa parafrasa, itu dianggap sebagai upaya kesengajaan mengambil kata-kata diganti seluruhnya tanpa sumber sama sekali. Nah, ini adalah contoh ketika hasil periksa kemiripan tekstual itu harus diintervensi. Jadi pada bagian yang di sini ini, Bapak Ibu, ini adalah kemiripan tekstual yang harusnya diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena di sini penulis sudah menyampaikan bahwa ini diambil dari Syaputra 2013 halaman 58 dan ditulis secara terpisah. Berarti kemiripan ini seharusnya diabaikan. Tidak perlu diperkarakan. Demikian juga dengan kemiripan tekstual yang berupa petik ya. Kalau sudah dipetik, itu berarti diabaikan. Nah, saya mengutip pendapat dari Ryonosuke Satoru. Beliau menyampaikan bahwa setiap kita itu kan hanya satu tetes air. Tapi kalau kita bersama-sama, maka kita bisa mengupayakan perbaikan, mengupayakan kebaikan. Nah, saran saya Bapak Ibu ketika dari Pak Lukman, dari LL Dikti ini sudah memberikan semangat, memberikan kesempatan, tolong Bapak Ibu manfaatkan kesempatan ini baik-baik untuk melakukan upaya-upaya perbaikan. Adanya pelatihan yang ada itu tolong dimanfaatkan agar bisa benar-benar optimal. Gitu ya. Nah, sekarang saya share yang ketiga, materi berikutnya. Jadi, materi yang ketiga ini bicaranya adalah tentang bagaimana kita membaca hasil similarity report. Gitu ya. Diberi judulnya The ABC of Similarity Report. Jadi kalau kita nggak hati-hati, banyak orang salah paham, salah kaprah, mengartikan bahwa ini itu adalah tingkat plagiat. Wih, 75% berarti dia plagiatnya parah. 0 berarti dia sempurna, nggak ada plagiatnya. Tidak, Bapak Ibu. Beberapa kali kami menemukan yang biru-biru ini ternyata plagiatnya sempurna. Kok bisa demikian, Pak? Iya, karena dia melakukan terjemahan. Jadi secara tekstual nggak ketahuan, tapi setelah dibaca itu adalah terjemahan. Sehingga beberapa penerbit sekarang mulai melakukan praktik kemiripan tekstual itu diperiksa dua bahasa, Indonesia, Inggris, Indonesia, Arab, Indonesia, Jerman, tergantung literatur dan tergantung outlet publikasinya. Okay. Nah, ini Bapak Ibu mungkin yang pernah melihat Turnitin sudah pernah melihat hasil seperti ini, berarti ini nanti akan ada tim dari Turnitin yang menjelaskan secara teknis. Yang saya ingin bahas adalah adanya kemiripan tekstual seperti ini tidak serta-merta menandakan bahwa paper ini melakukan plagiat. Bisa jadi Bapak Ibu bukan dia yang memplagiat, bisa jadi dia ini yang diplagiat. Oke. Bayangkan Bapak Ibu, artikel ini munculnya tahun 2015. Kemudian ada di Perpus
NWO ini 2020. Kemungkinan besar artikel yang ada ini karena dia open, dia dibaca orang dan dia dijiplak orang. Jadi dia bukan menjiplak, dia yang dijiplak. Karena itu Pak Lukman selalu berhati-hati menyampaikan bahwa kita harus berhati-hati. Turnitin ini hanyalah similarity detection, butuh profesional untuk melakukan pemeriksaan dan penyimpulannya. Jadi mau kemiripannya itu adalah 60%, mau kemiripannya itu 90%, kita harus hati-hati. Siapa tahu kemiripannya tinggi ini memang dia sama dengan hasil periksa sebelumnya dan ini hanyalah versi revisi. Siapa tahu ini adalah duplikan dari naskah yang sudah diakui. Oke, nah, jadi ketika kami menyampaikan di ABC of Similarity Report, itu kami menyampaikan bahwa Bapak Ibu, kita harus berhati-hati dan hasil cek kemiripan naskah itu perlu kita kelompokkan menjadi 3. 1, kategori A. Kategori A ini adalah hasil laporan kemiripan yang ada kesamaan secara tekstual dan kesamaan itu butuh diakui. Yang kedua, kategori B, itu adalah hasil kemiripan tekstual tapi tidak perlu diakui. Dan yang ketiga, itu adalah kondisi ketika tidak ada kemiripan tekstual. Gitu ya. Saya ulang ya. Jadi yang pertama, yang kategori A, itu adalah sama dan perlu diakui. Yang kedua, sama tapi tidak perlu diakui. Yang ketiga, kategori C ini adalah kondisi ketika tidak ada kesamaan tekstual. Gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan gambar yang sebelumnya, di sini, bagian yang ini, yang tidak ada highlight-nya ini, berarti ini tidak ada kesamaan tekstual. Gitu. Bagian yang ini ada kesamaan tekstual. Ketika ada kesamaan tekstual, kita perlu periksa, dia ini kategorinya adalah A, atau kategorinya adalah B. Yang ini adalah C. Nah, karena ini kami mengusulkan yang namanya the ABC of Similarity Report. Itu, Bapak Ibu. Nah, ketika kita bahas yang kategori A, ini adalah kemiripan-kemiripan tekstual yang sifatnya unik. Jadi ini bukan kata-kata yang umum. Sebagai contoh, yang paling sering kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam multikultur. Nah, ini kata-kata yang secara tekstual itu sama. Gitu ya. Tapi walaupun ada kemiripan tekstual, itu adalah kata-kata yang umum yang tidak perlu kita akui. Karena semua orang sudah tahu bahwa itu bukan karangan saya. Nah, tapi di kategori A ini, kemiripan tekstualnya itu kemiripan tekstual yang unik. Bisa di tingkat kata, bisa di tingkat frasa, bisa di tingkat kalimat. Karena dia ini unik, maka dia butuh pengakuan. Nah, ketika dia ini ada kemiripan tekstual, dia ini unik, kemudian tampil dengan pengakuan secara memadai, maka dia tergolong plagiat. Dia tergolong yang akrab, akui, dan integrasi. Di sisi lain, kalau dia ini ada kemiripan tekstual, dia ini unik, tapi muncul tanpa pengakuan atau pengakuannya tidak memadai, dia masuknya di antara pakra dan PRA. Kalau pakra ini berarti sudah ada pengakuan tapi tidak memadai. Semisal, mengakunya adalah parafrase, ternyata banyak kutipan langsung. Mengakunya yang dikutip hanyalah satu kalimat, ternyata yang dikutip satu halaman. Itu masuk di pakra. Kalau tidak mencantumkan sumbernya sama sekali, dia masuknya di PRA. Oke. Nah, karena hari ini sesinya adalah bagi yang menulis, bagaimana menghasilkan publikasi, maka kita akan fokusnya utama pada bagian yang A. Di bagian yang B ini, yang kita lihat adalah kesamaan-kesamaan yang tidak perlu diakui. Bisa jadi kesamaan yang umum di bidang ilmiah. Penelitian ini melakukan pengambilan data menggunakan angket online. Nah, ini kan kata-kata yang umum. Atau kalimat-kalimat umum yang non-ilmiah, nanti ada contohnya. Nah, salinan dokumen ini yang tadi disampaikan oleh Pak Lukman. Jadi misalnya kita sudah terbit di jurnal A, kemudian artikel ini ketika dicek sama dengan isinya jurnal A yang ada di website resminya. Itu adalah salinan, Bapak Ibu. Itu adalah dokumen yang sama, jadi tidak perlu diperkarakan, tidak perlu dipermasalahkan. Kadang kemiripan ini juga ada dengan naskah yang ada di repository, ada yang di Rama atau ada di konferensi dan sebagainya.
Selama itu tidak diterbitkan, maka kemiripan itu juga tidak perlu dipersalahkan ataupun dipermasalahkan. Selama semua itu sudah kita akui bahwa ini adalah versi lebih lanjut atau pemutakhiran dari yang ada di sebelumnya. Nah, bagian yang C ini Bapak Ibu, bagian ketika tidak ada kemiripan tekstual. Ketika nggak ada kemiripan tekstual, sangat disarankan untuk memeriksa dalam bahasa lain. Siapa tahu dia sebenarnya hanyalah terjemahan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Kalau sudah diterjemahkan dalam bahasa yang awal dan bahasa yang dituju ternyata nggak ada kemiripan tekstual, ya berarti tidak ada indikasi plagiat. Kami beri kode Z berarti zero similarity, kira-kira gitu. Oke, nah, jadi rangkumannya ada di sini, nanti materinya dapat diunduh untuk dibaca secara perlahan-lahan. Nah, Bapak Ibu, yang kami sarankan ketika mulai sekarang membaca hasil laporan kemiripan menggunakan Turnitin, Authenticated ataupun yang lain-lain, saran kami Bapak Ibu lakukan secara bertahap. Yang pertama ini, dicek dulu, apakah ada kemiripan secara tekstual. Kalau ada berarti kita perlu periksa kemiripannya itu butuh pengakuan atau nggak butuh pengakuan. Kalau nggak butuh pengakuan, coba cek dalam bahasa lain. Siapa tahu ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, dalam bahasa yang lain, kemiripannya muncul. Berarti di sana ada pelanggaran berupa terjemahan yang tidak diakui. Nah, kalau kemiripannya itu butuh pengakuan, kita cek lagi, sudah diakui atau belum? Kalau sudah diakui, apakah itu memadai? Kalau itu semua sudah aman, berarti dia masuk ke kategori A, yang akra. Kalau diakui tapi tidak memadai, berarti P2 atau pakra. Tidak diakui sama sekali, itu berarti PRA. Nah, untuk kemiripan-kemiripan pada kategori B, ini adalah kemiripan-kemiripan yang tidak butuh pengakuan. Pada bagian ini, yang harus kita lakukan adalah eksklusi. Jadi kita hapus, kita abaikan kemiripan tekstualnya, tidak kita hitung sebagai pelanggaran. Ini salah satu penyebab kenapa kok cek kemiripan itu harus dilakukan hati-hati dan persentase tidak selalu dikunci karena persentase juga ditentukan oleh banyak kalimat atau banyak halaman. Sebuah naskah yang terbitnya adalah 1000 halaman, Bapak Ibu. Kemiripan 5% itu sudah 50 halaman. Oke, jadi kalau ini diulang lagi, setiap kali kami sekarang melakukan cek kemiripan naskah, kami akan cek ada kemiripan atau tidak. Kalau ada kemiripan tekstual, kemiripannya butuh pengakuan atau nggak butuh pengakuan. Dengan kata lain, umum atau yang unik. Kalau dia unik, sudah diakui atau belum. Kalau sudah diakui, memadai atau tidak. Kalau sudah memadai, diakui, berarti dia aman, akra. Kalau tidak, berarti dia akra atau dia PRA. Yang menarik, Bapak Ibu, di sini ada banyak yang kategorinya B, artinya ada banyak kesempatan hasil cek Turnitin itu adalah false positif. Dalam artian false positif itu berarti dikenali sebagai kemiripan tekstual padahal bukan plagiat. Kira-kira itu. Nah, ini pada contoh kemiripan tekstual yang tadi. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, bagian yang ini itu kan bersih, tidak ada tandanya sama sekali. Oke, padahal ini itu adalah terjemahan ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Indonesia dari sebuah sumber. Nah, karena itu kami menyarankan ketika ada kemiripan tekstual yang 0%, jangan buru-buru gembira, jangan buru-buru mengatakan tidak ada plagiat, kita perlu cek dulu. Nah, kalau dia ini tidak ada, kita cek. Berarti kan tidak ada kemiripan di sini, berarti kan 0. Nah, kita lakukan cek ulang dalam bahasa lain. Nah, setelah kita cek dalam bahasa lain, yang semula tidak ada kemiripan, ternyata menjadi banyak kemiripan. Gitu ya. Kemiripannya itu menjadi muncul. Ada. Nah, kalau banyak seperti ini, apakah ini tergolong unik? Tidak unik, berarti kalau tidak unik butuh pengakuan. Kalau butuh pengakuan, apakah sudah diakui? Tidak diakui, berarti ini adalah PRA. Plagiat berupa integrasi, kutipan langsung. Jadi yang semula tadi 0 menjadi P3, atau plagiat dengan tipe integrasi. Nah, yang berikutnya ini ada sebuah contoh karangan itu kan. Apakah ada kemiripan tekstual? Ada. Apakah butuh diakui? Butuh. Kenapa? Karena dia berturut-turut panjang dan unik. Apakah sudah diakui? Sudah. Tapi ketika dia menuliskan wiyata di sini, itu penulisan wiyata di bagian akhir itu mengatakan bahwa yang dikutip ini adalah bagian yang akhir saja, dan ini adalah parafrase. Ternyata
ini adalah karangan yang dikutip langsung. Berarti ini adalah pakra. Tergolong plagiat walaupun dia sudah mengakui karena pengakuannya tidak memadai. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu, jadi kalau kita sudah tuliskan sumbernya di sini, sudah ada sumbernya, sudah ada tahunnya, sudah ada halamannya, sudah dibedakan, walaupun ada kemiripan naskah yang terdeteksi, ini bisa diabaikan. Gitu ya. Yang berikutnya, kalau kemiripannya tidak sampai 40 kata, seperti ini, ada kemiripan tekstual, ada. Apakah unik? Unik. Apakah butuh pengakuan? Butuh. Apakah sudah diakui? Sudah. Berarti dia non-plagiat. Itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh Bapak Ibu pernah kami periksa, ada karangan seperti ini, orang bilang sudah ada sumbernya, itu kan. Tapi ternyata ada karangan lain dari Krishna yang kata-katanya persis sama. Dengan kata lain, karangan di sini ini melakukan plagiat, bukan terhadap Sutisno Bapak Ibu, tapi terhadap Krishna. Jadi, bagaimana dia harus melakukan? Kalau dia tampilkan apa adanya, dia keliru. Yang dia langgar adalah hak dari Krishna untuk dikutip. Jadi seharusnya dia tulisnya begini Bapak Ibu. Sutisno sebagaimana dikutip dalam Krishna. Ini kalau kita mau tampilkan persis sama. Ini tampilkan dalam jumlah besar persis sama. Kalau kita mau melakukan parafrase boleh silakan seperti ini, baik di depan maupun di belakang. Nah, yang di atas ini tergolong akra karena kutipan langsung dan ada pengakuan. Yang di bawah ini adalah aksa karena adalah parafrasa dan pengakuan. Dan yang terpenting adalah referensi. Jadi kita juga harus menampilkan referensi karena pengutipan itu tidak hanya di badan tulisan tapi juga di bagian belakang. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang contoh tadi ada butuh pengakuan tapi pengakuannya nggak sesuai berarti dia tergolong pakra. Yang di sini ini yang diberi tanda adalah yang ini ya. Jadi satu alinea ini persis sama tanpa sumber sama sekali. Berarti ada pengakuan, butuh pengakuan tapi tidak diakui, berarti dia tergolong PRA. Jadi dia tergolong adalah plagiat dengan integrasi. Nah, Bapak Ibu, izin saya bahas sebentar yang tadi. Jadi kemiripan-kemiripan yang berupa kalimat umum ataupun umum yang non ilmiah ataupun umum dengan salinan. Ini Bapak Ibu adalah kata-kata yang umum ditemukan. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui latar belakang dilakukan penelitian ini adalah dan sebagainya. Kesamaan dalam hal ini itu tidak perlu diperhatikan, karena kesamaan ini tergolong sebagai kesamaan kalimat yang tergolong umum dan ungkapan ilmiah. Ini istilahnya tadi adalah academic phrase bank, kata-kata yang banyak muncul di bidang akademik. Oke, nah yang berikutnya ini kesamaan umum yang non ilmiah. Ini kan formulir Bapak Ibu. Usaha mikro kecil dan sebagainya ini formulir saja. Jadi kalau sama tidak masalah. Nah, ini yang tadi Pak Lukman contohkan. Jadi ketika kita periksa sebuah naskah misalnya untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, dia sama dengan isi dari jurnal psikologi sosial. Nah, kesamaan ini tidak akan diperkarakan. Kenapa? Karena ini dan kiri dan kanan ini sebenarnya adalah sama. Ini naskahnya, ini websitenya. Jadi ini tergolong kesamaan dengan tadi yang Pak Lukman sampaikan diterbitkan di Research Gate Academia, Edu, dan Scribe, dan sebagainya, kesamaan dengan itu akan diabaikan. Cuman memang itu yang menjadi salah satu alasan mengapa cek kemiripan naskah, cek plagiat itu lama, karena dari satu dokumen itu kita bisa sisihkan dulu yang kemiripan-kemiripan yang harusnya diabaikan, baru kita berikan penilaian. Ini yang kesamaan dengan repository atau ada yang dikenal dengan pracetak atau preprint, selama itu diakui, selama itu disebutkan, maka kemiripan dengan itu juga dapat diabaikan. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi yang versi kiri, ini versi sebelum diterbitkan, masih istilahnya outer copy gitu ya. Final draft, yang di sebelah kanan ini versi yang sudah terbit. Nah, kalau kiri dan kanan ini sama, itu pasti tidak perlu dipertanyakan karena memang dua hal yang sama tapi versi yang berbeda. Oke, jadi harapan saya Bapak Ibu dengan paparan ini bisa lebih berhati-hati ketika melihat hasil cek kemiripan naskah, tidak buru-buru mengatakan bahwa semua yang sama itu adalah plagiat, kita lebih berhati-hati. Oke, dari saya untuk materinya cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo saya kembalikan ke Bu Polis.
Baik, terima kasih Pak Bagus atas materi yang sangat lengkap tadi. Ada terkait aksara, aksa atau akra itu, kemudian ada pakra, ada pra gitu. Pak Bagus, sebenarnya waktu kita untuk sesi 2 ini ada sampai 11.30 sampai 11.30. Mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu dijawab. Saya bacakan dahulu di Q&A, Pak Bagus. Ya, monggo. Baik, ini yang pertama untuk pertanyaan dari Aditya Wijayanto. Terkait plagiarisme, mohon penjelasan lagi tentang di slide mirip plagiasi, tetapi sebenarnya tidak plagiasi. Mirip plagiasi, oke. Siap. Iya. Oke, nanti saya izin berbagi Silakan. layar kembali. Jadi Bapak Ibu, secara total tadi kan kalau dikelompokkan itu ada 10 kategori. Ini ya. Nah, kalau yang seperti ini kan sebenarnya bukan mirip plagiasi, tapi adalah ada jiplakan. Itu istilah yang lebih tepat. Jadi ada jiplakan tapi nggak plagiat. Nah, kenapa dia nggak plagiat? Karena ini adalah hal yang sama. Yang berikutnya, yang ini tadi, ini kan sama, tapi kan ini hemat yang umum, ini bukan plagiat. Kalau yang ketiga ini tadi, banyak peneliti melakukan penggunaan metode ini dan sebagainya. Ini adalah kemiripan tekstual yang mungkin terjadi, tapi bukan plagiat, karena tergolong umum. Nah, atau bahkan yang tadi, di sini itu ada yang tergolong sama secara tekstual. Ini jadi kalau ada kesamaan tekstual seperti ini kesamaan tekstual, tapi nggak plagiat karena ada sumbernya. Jadi secara singkat, yang kita sering salah kaprah pahami adalah, Pak, ini kan plagiat, bukan. Harusnya yang kita omongkan, Pak, ini kan jiplak. Nah, jiplakan ini tergolong plagiat atau tidak? Nah, kita ceknya dengan 3 angka tadi itu. Apakah ada kesamaan tekstual? Apakah kesamaan tekstualnya unik dan butuh pengakuan, atau dia umum? Kalau dia unik dan butuh pengakuan, apakah sudah diakui? Kalau sudah, berarti dia aman, akra. Kalau tidak, berarti dia antara pakra atau PRA. Kira-kira demikian, Bu. Terima kasih Pak Bagus. Pertanyaan selanjutnya, ini saya pilihkan beberapa yang mungkin nanti ada juga pertanyaan yang untuk dijawab Pak Lukman. Untuk Pak Bagus, jika hak cipta karya kita sudah diakui secara otomatis dan sudah ada bukti, mengapa ada nilai tertentu misal diakreditasi seolah-olah membuang sesuatu yang bisa digunakan untuk yang lain? Dari Ibu Diah Arimbi. Iya. Jika hak cipta karya kita sudah diakui secara... Iya, silakan Bapak. Siap. Jadi saya mohon izin menanggapinya satu persatu. Yang saya bahas ini adalah hak cipta dalam kaitan dengan pelanggaran hak cipta, kemudian penjiplakan dan plagiat. Jadi hak cipta itu sudah dilindungi walaupun kita tidak daftarkan dalam sertifikat hak cipta. Sertifikat hak cipta sebenarnya kalau itu digunakan untuk beberapa terbitan yang sudah pasti skripsi, tesis, disertasi ataupun buku, sebenarnya kan tidak terlalu diperhitungkan dalam penghitungan kinerja ya. Belakangan sudah disampaikan bahwa untuk penilaian ada yang diabaikan hak cipta dalam bentuk buku. Nah, nanti Pak Lukman mungkin bisa menambahkan. Cuman yang saya sampaikan di sini adalah ketika seseorang melakukan penjiplakan atau plagiat, itu terkadang bisa melanggar hak cipta, bisa tidak melanggar. Itu dianggap melanggar hak cipta kalau memang karya yang dijiplak atau karya yang plagiat itu adalah karya yang dilindungi oleh hak cipta. Padahal belakangan ini beberapa jurnal itu menggunakan copyright yang sifatnya adalah Creative Commons. Kalau itu Creative Commons, mohon maaf Bapak Ibu, kalau tulisan kita di jurnal itu sudah Creative Commons, kalau penulis itu mau edarkan, mau gunakan, bahkan mungkin mau jual, asalkan tidak ada kodenya NC, itu sebenarnya pembaca itu masih bisa. Nah, di sini kesalahkaprahan terkait antara Creative Commons, hak cipta, dan yang lain-lain. Tapi mungkin nanti dibahas pada kesempatan yang berbeda. Tapi intinya kalau sebuah karya itu diberi kode CC,
Creative Commons, CC BY itu berarti dapat digunakan dengan bebas tanpa perlu minta izin lagi, hanya perlu mencantumkan sumber dari pembuatnya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Margiati. Izin bertanya Pak Bagus, untuk penerapan parafrase, terkadang menurut saya pribadi setelah kalimat dimodifikasi, makna kurang lebih sama, namun untuk penilaian orang lain bisa jadi beda makna. Ini indikator kesamaan maknanya bagaimana ya Pak untuk parafrase? Siap. Jadi salah satu praktek yang paling aman itu adalah menyajikan tulisan aslinya dalam kutipan langsung, kemudian memberikan tanggapan secara langsung. Jadi setelah ada paparan di atas, di bawah kita sampaikan, tanggapan saya terhadap pendapat di atas adalah seperti berikut. Jadi pembaca itu masih dapat tahu aslinya seperti apa. Khususnya untuk topik-topik atau hal-hal informasi yang sangat penting dan genting. Contoh Bapak Ibu, pernah ada laporan penelitian yang dikatakan bahwa sekian persen perempuan sudah tidak perawan. Ternyata yang disurvei adalah ibu rumah tangga. Itu kan konyol. Jadi kita harus tahu pasti ini konteksnya seperti apa. Nah, jangan sampai karena kita salah melaporkan, kesan yang muncul itu bisa keliru. Nah, itu salah satu alasan mengapa muncul pendekatan yang akra, pendekatan yang akui dan integrasikan. Karena kalau kita kadang takut untuk sama, kita ganti-ganti katanya, justru nanti maknanya berbeda dan berubah. Jadi kalau memang diubah tetap semakna, nggak ada masalah. Tapi kalau khawatir, gunakan kutipan langsung dengan panduannya tadi. Kalau kurang dari 40 kata, gunakan tanda petik. Lebih dari 40 kata ditulis terpisah secara menjorok atau terpisah dari alinea. Kira-kira demikian, Bu. Semoga membantu. Terima kasih. Kuncinya tadi ada 40 kata tadi itu ya Bapak ya, akan berbeda. Lebih dari 40 kata ditulis menjorok ke dalam, kurang dari 40 menggunakan tanda petik, tapi keduanya tetap harus menggunakan sumber acuan. Bahkan di parafrase sehingga nggak ada kemiripan naskah pun tetap butuh sumber acuan. Demikian. Baik. Selanjutnya dari Pak Andri Nurtantiono. Kalau tidak salah tadi disampaikan bahwa kutipan yang disebutkan sumber dan ada tanda kutip di awal dan akhir kutipan. Apakah Turnitin mampu mendeteksi bahwa ini bukan plagiat? Mohon infonya. Terima kasih. Siap, Pak. Jadi kalau ada kutipan di awal dan di akhir itu Turnitin dapat mendeteksi. Jadi nanti kita bisa aktifkan, nanti mungkin dalam sesi praktek bisa diperagakan. Jadi kalau yang digunakan adalah petikan, itu bisa dicentang sehingga semua yang di dalam petik itu bisa diabaikan. Nah, namun yang kita perlu hati-hati Bapak Ibu, beberapa orang itu dengan sengaja menggunakan tanda petik di awal dan di akhir, kemudian diaktifkan fitur abaikan yang dalam kutipan. Sehingga akhirnya Turnitin melaporkan hasil cek yang bening, bersih gitu ya. Nah, kemudian agar tidak kelihatan tanda petiknya dibuat warna putih. Nah, belakangan ini setahu saya Turnitin sudah mulai punya flag gitu ya. Jadi kalau kita melakukan pemutihan, ada beberapa teks yang diputihkan, di Turnitin justru muncul bendera. Nah, nanti mungkin pihak dari Turnitin ataupun Identicate bisa memberikan demonstrasi untuk selanjutnya. Jadi secara singkat, kalau yang digunakan adalah petikan, itu bisa diabaikan. Yang jadi kendala memang kalau kutipannya lebih dari 40 kata, karena ketika lebih dari 40 kata, kita tidak lagi menggunakan petikan. Nah, kalau itu nggak pakai petik, maka Turnitin akan dianggap sebagai kemiripan yang butuh dicermati. Jadi selama kita paham cara menggunakan Turnitin akan menjadi semacam antivirus gitu ya, atau vaksin ketika kita menghadapi dugaan plagiat. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bapak Regawa Bayu Pamungkas. Dosen bertugas membimbing mahasiswa dengan sungguh-sungguh dalam buat skripsi. Karena dinilai dosen tersebut layak dipublish internasional. Lalu pertanyaannya, apakah seorang dosen tersebut berhak mempublikasikan tentu saja dengan menyertakan mahasiswa sebagai penulis di jurnal internasional? Jadi itu isunya adalah isu kepengarangan. Selama dosen itu memang ikut terlibat, maka nama dosen itu boleh dimasukkan sebagai penulis. Kalau memang penulisnya ada dua, berarti kan mahasiswa dan dosen. Nah, di sini yang menjadi dilema atau tantangannya adalah menentukan siapa yang menjadi penulis pertama. Biasanya kalau memang itu dari satu penelitian mahasiswa saja, nama yang di pertama adalah nama mahasiswa, yang korespondennya adalah dari dosen. Beberapa
beberapa kampus ada yang punya kebijakan kalau dari penelitian mahasiswa, pembimbing tetap boleh dijadikan penulis pertama, asalkan tidak diterbitkan setelah sekian tahun. Dalam asumsi, sudah coba diterbitkan, tidak bisa, akhirnya dosennya merevisi, sehingga banyak dari isi itu adalah karya dosennya, sehingga namanya dosen menjadi yang pertama. Itu adalah kebijakan dari kampus. Kalau dari kami prinsipnya adalah selama memang orang itu terlibat, namanya boleh dimasukkan. Mengenai utama, mengenai pertama itu nanti sesuai dengan kontribusinya. Karena ada kalanya mahasiswa itu memang dominan, ada kalanya mahasiswa memang tidak dominan. Dan yang tahu itu memang hanyalah mahasiswa dan dosen. Beberapa jurnal yang bagus itu meminta tiap orang memberikan pernyataan secara pribadi dan secara kualitatif. Si dosen ngapain, si mahasiswanya ngapain, nanti di cross check lagi. Apakah ada kemungkinan ghost author dan yang lain. Kalau semuanya aman, maka nama semua yang diusulkan bisa ditampilkan sebagai penulis. Baik Bapak, ini beberapa pertanyaan di Q&A itu lebih ke teknis Turnitin, mungkin nanti dijawab oleh tim Turnitin ya Bapak Bagus. Siap. Saya bacakan di chat ada satu pertanyaan. Dalam kajian pustaka kita mengutip beberapa sumber dan kita cantumkan sumber tapi lebih dari 75%. Dan ada beberapa bab berikutnya kita kutip ulang. Bagaimana perhitungan plagiatnya? Pak Bagus? Gimana Bu, saya berusaha memahami dulu. Coba saya bacakan lagi Bapak ya. Siap. Dalam kajian pustaka, kita mengutip beberapa sumber dan kita cantumkan sumber, tetapi lebih dari 75%. Dan ada beberapa bab berikutnya kita kutip ulang. Bagaimana perhitungan plagiatnya? Ini bisa diminta open mic enggak ya? Karena saya belum sepenuhnya paham pertanyaannya. Ini kemiripan antar bab atau kemiripan dengan sumber yang lain? Kalau enggak bisa ya berarti kita akan jawab dengan pertanyaan yang ada itu ya. Iya, jadi ini ngapunten Ibu, ini di Q&A atau yang di chat ya? Saya mau baca di chat Bapak. Di chat. Iya. Kebetulan saya tadi membuka ada untuk Pak Bagus. Di 1134. 1134. Oke, oh ini kajian pustaka kita mengutip beberapa sumber, cantumkan sumber tapi lebih dari 75. Nah, oke, siap. Jadi, pertama, kalau kemiripan tekstualnya itu lebih dari 75, pertama-tama yang harus dipastikan adalah jangan sampai persentase yang tinggi itu muncul karena kesamaan pustaka acuan, itu satu. Kan sayang, 75% ternyata ini karena pustaka acuannya sama, gitu kan. Di Turnitin ataupun fitur-fitur yang lain, Itemticket, itu bisa dihilangkan. Kesamaan bibliografi, kesamaan pustaka acuan itu dapat dihilangkan. Nah, kalau memang itu sudah dihilangkan dan kesamaannya memang terjadi pada badan tulisan, sebenarnya Bapak Ibu, pedomannya itu bukanlah persen, tapi kalimat. Kalau sudah ada kalimat yang istilahnya diberi highlight, itu sudah menjadi warning bahwa ini ada kalimat yang terdiri dari misalnya minimalnya 6 kata berturut-turut sama. Kalau 6 kata berturut-turut sama, ini sudah mulai dianggap tidak unik. Kecuali tadi academic freshman dan sebagainya. Nah, kalau ini sampai 75%, ini kan dugaannya kan katanya banyak sekali. Nah, kalau memang ini banyak sekali, yang disarankan adalah melakukan parafrase. Tapi setelah diparafrase, sumbernya tetap dituliskan. Karena kalau tidak demikian, maka yang dihasilkan nanti bukan karya ilmiah, Bu Olis, ngapunten. Nanti yang dihasilkan ini namanya clipping ilmiah. Gitu. Jadi semacam opini terhadap bacaan, book review gitu kan. Padahal kan yang dimintakan kita menghasilkan sesuatu yang orisinil, gagasan kita yang berkontribusi. Kira-kira gitu. Terima kasih Bapak. Ini waktunya sudah lebih dari jadwal. Sementara mungkin demikian, nanti mungkin jika ada pertanyaan lagi bisa disambung lagi. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang mungkin ke Pak Lukman kembali, meskipun tadi sesi 1 sudah selesai. Pak Lukman, apakah masih bergabung bersama kami? Pak Lukman?
Mungkin beliau ini koneksi agak terganggu atau sedang ada keperluan lain. Mohon izin Bapak Bagus untuk diskusi sementara sampai di sini dulu, Bapak. Nanti jika ada pertanyaan di akhir acara mungkin bisa disambung lagi. Saya teruskan, mohon izin saya teruskan ke acara selanjutnya. Begitu Bapak Bagus. Siap, monggo. Terima kasih sekali atas penjelasannya, Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk selanjutnya, acara di siang hari ini adalah sesi penyampaian teknis penggunaan Turnitin Similarity dan Identicap oleh tim. Tetapi sebelumnya akan ada penyampaian atau perkenalan oleh Bapak Jack Bresel, Senior Regional Sales Manager tentang Turnitin Indonesia Team. Silakan Bapak Jack Bresel. Pak Jack, silakan Pak Jack. Halo. Hello, thank you for that kind introduction. And I'd like to pass my thanks on to Pak Bagus for a very insightful presentation. And at the moment, we have around 1,000 participants. And I believe we've kept that number because Pak Bagus's material was so engaging. So as discussed, my name is Jack Brazel. I'm from Turnitin. I've been working on Indonesia now for 5 years. And I'm excited to say that we have finally opened an office in Jakarta, despite the challenges of COVID. And we're very excited to support customers during this challenging time, but also help them thrive as well and excel with all things integrity and grading. And we're really happy to be partnering with LL Dicty to help customers on that journey. So again, I'd like to pass my thanks on to Pak Bagus, Pak Lukman, and the organisers of this great webinar. And that's just about it for me. But if there's any questions at all, please do not hesitate to get in contact with my team. They can be emailed at indonesia@turnitin.com. Thank you very much, everyone. Have a great day. Thank you, Mr. Jack Bresel. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk sesi selanjutnya oleh tim Turnitin Indonesia yang nanti akan dipimpin oleh Mbak Sastriati sebagai Territory Sales Manager Turnitin. Silakan tentang teknis penggunaan Turnitin Similarity dan Identicap, serta nanti ada diskusi jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di Q&A. Silakan Mbak Sastriati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Olis, Pak Lukman mungkin masih ada bersama kita dan Pak Bagus serta peserta seminar hari ini. Jadi tidak berlama-lama, saya mohon izin untuk share screen. Saya mau cek sebentar, apakah screen saya bisa dilihat? Jelas? Bisa, jelas. Suara juga jelas. Oke, baik. Terima kasih. Baik, jadi untuk kali ini saya akan memberikan demo sedikit, jadi ada sedikit juga teknis penggunaan Turnitin, tapi produk yang akan saya usung kali ini adalah Turnitin Similarity dan Turnitin dan Identicap maksud saya. Nah, untuk Turnitin Similarity sebenarnya ini adalah produk baru dan main function-nya itu sama dengan yang sudah digunakan hampir 300 kampus di seluruh Indonesia saat ini. Cuma berbeda di ini aja. Kalau misalnya yang produk lama Turnitin itu perlu menggunakan kelas dan assignment. Tapi kalau untuk Turnitin Similarity ini kita dimudahkan untuk menguploadnya tanpa membuat kelas dan assignment, tapi menggunakan folder. Nah, sebelumnya untuk Turnitin Similarity ini, untuk login ke Turnitinnya, kita ada sedikit modifikasi atau sedikit tambahan ya. Kalau di produk lama, kita masuk ke turnitin.com kemudian kita sign in. Tapi kalau untuk Turnitin Similarity, nanti di depannya turnitin.com, para user ataupun institusi yang berlangganan akan diberikan
manfaat untuk menambahkan atau mengcustom apa yang ingin ditambahkan di depan di subdomain depannya Turnitin.com. Misalnya kalau di sini ada universitas 123, maka di sini kita bisa memberikan universitas123.turnitin.com. Ini saya akan sign out dulu. Nah, setelah masuk ke universitas123.turnitin.com, maka setiap user akan diarahkan untuk memasukkan username dan kemudian password, dan kita akan klik sign in ke sini. Nah, setelah ketemu yang tulisan Turnitin Similarity, maka kita bisa langsung untuk klik yang tulisan launch di bawahnya. Nah, pada halaman ini, jika usernya sebagai instructor, maka dia akan langsung kelihatan di sini Turnitin Similarity. Dan pengaturannya kita bisa lihat di bawah, ada satu settings di sini kita bisa buka, di mana untuk Turnitin Similarity, bagian yang pertama itu ada Xcode Search Repository, ada 1, 2, 3, 4, 5, jadi ada 5 database dari kami yang ketika nanti kita akan upload dokumen, ini akan dibandingkan dengan sumber apa saja. Jadi kita akan membandingkan dengan internet, publication, crossref posted content, kemudian submitted words. Nah, kemudian di sini juga ada bagian exclude from similarity report. Ini adalah pengaturan tentang apakah kita ingin exclude bagian bibliografi, kemudian apakah kita ingin exclude quotes, atau apakah kita ingin exclude small matches. Sebelumnya tadi ada pertanyaan tentang kutipan. Jadi kalau misalnya di Turnitin kita ingin Turnitin tidak membandingkan kutipan, maka nanti kita bisa mengaktifkan bagian exclude from similarity report ini, yaitu ya bagian quotes. Kalau misalnya kita ingin tidak dibandingkan bagian reference, maka kita bisa mengaktifkan atau mencentang yang bagian bibliografi. Dan kemudian kita di sini juga menyediakan adanya small matches jika misalnya ada standar atau batas toleransi tertentu. Jadi kita bisa memasukkan berapa word di sini. Misalnya 25 kata. Atau kalau misalnya tidak ingin disetting secara terpusat satu bagian di sini, nanti kita bisa melakukan setting ulang per dokumen atau per reportnya. Jadi biasanya kami akan menyarankan ini dikosongkan dulu, jadi kita bisa melihat hasil pembanding dari Turnitin itu tanpa filter apapun. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu sebagai user, nanti kalau misalnya mau upload, seperti yang tadi saya bilang, untuk Turnitin Similarity ini disederhanakan penggunaannya tanpa harus membuat yang namanya kelas dan assignment. Jadi di sini cuma kita membuat folder. Nah, kalau misalnya membuat folder, tujuan membuat folder ini adalah supaya kita bisa membedakan istilahnya tuh kamar yang satu dengan kamar yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain, atau mungkin nanti ada kebutuhan yang berbeda. Misalnya kalau saya mau ngecek skripsi, maka saya bisa membuat folder namanya skripsi. Kemudian kalau misalnya saya ada pengecekan yang lain lagi, misalnya untuk artikel jurnal, saya bisa memberikan nama folder dengan artikel jurnal. Jadi ini sesuai dengan kebutuhannya. Nah, setelah kita membuat folder di sini sudah ada opsi upload sebenarnya. Jadi kita bisa langsung klik upload, kemudian kita pilih filenya, di select file. Nah, untuk file yang bisa dicek di Turnitin, sebenarnya kita sudah banyak formatnya ya. Jadi kalau di sini kita buka requirements, itu ada Microsoft Word, ada Excel, PowerPoint, PostScript, PDF, HTML, dan lain-lain sampai ke plain text-nya. Kemudian juga untuk filenya kita bisa upload dalam jumlah banyak, tapi kita harus menzipkan dulu supaya nanti yang kita upload bukan, misalnya kita mau ngecek 1000 skripsi atau 1000 dokumen, maka nanti kita zipkan, ketika kita klik atau kita upload zipnya, maka 1000 dokumennya itu akan dicek oleh Turnitin. Nah, nanti kita pilih filenya di sini, dan kita tinggal masukkan dokumen mana saja yang kita ingin cek. Setelah itu nanti tinggal klik submit, dan hasilnya itu akan di dalam folder seperti ini. Jadi, kalau mungkin Turnitin yang lama tampilannya sama sih sebenarnya. Jadi di bawah tulisan similarity ini adalah indeks kesamaannya. Jadi untuk membuka detailnya kesamaan dengan apa saja, kita bisa klik tulisan 65% ini.
Dan dari sini kita bisa lihat, jadi yang di sebelah kiri ini adalah dokumen yang tadi saya upload, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah panel yang menunjukkan kesamaan dengan sumber-sumbernya. Jadi kalau di sini ditunjukkan lebih dari 10 sumber, tepatnya ada 11 sumber, dengan prosentase secara total itu ada 65%. Nah, kemudian kalau kita lihat di sebelah kiri, ini ada highlight warna-warni. Jadi ada yang warna biru, ada warnanya ungu. Masing-masing warna ini diberikan Turnitin supaya kita bisa membedakan satu sumber dengan sumber yang lainnya untuk kesamaannya. Misalnya nomor 1 di sini berwarna biru, maka ini adalah sama dengan sumber nomor 1 ejurnal3.undip.ac.id. Kemudian ada nomor 3 di sini, ini sama dengan is.script.com dan selanjutnya. Berbicara tadi tentang setting, saya langsung juga ke sini. Jadi sebelum kita ke setting, di sini terlihat ya, ada yang namanya kutipan. Jadi di nomor 2 ini adalah tanda kutip secara langsung. Kemudian ini juga ada reference. Jadi kalau misalnya kita mengecek dokumen di Turnitin akan membandingkan semua kesamaan yang secara tekstual tadi. Seperti kutipan, seperti referensinya. Akan tetapi Turnitin memiliki fitur untuk mengeksklut. Jadi kalau misalnya ingin Turnitinnya tidak membandingkan kutipan dan reference, maka kita bisa klik yang ditanda seperti gerigi di atas ini, kita buka, dan kita bisa centang bagian mana yang kita ingin eksklut. Misalnya, saya ingin eksklut bagian kutipan dulu. Jadi nomor 2 dan 4 ini kan adalah kutipan ya, dan ini diberikan highlight oleh Turnitin karena memang ada kesamaan secara tekstualnya. Nah, saya klik quotes, di sini terlihat secara langsung ya. Jadi yang tadi bagian kutipan, tulisan sebenarnya, perilaku plagiarisme sampai ke paling belakangnya semakin masif, ini diberikan warna. Tapi ketika saya sudah klik quotes, maka di sini jadi bening, tidak berwarna lagi. Nah, kemudian bagian reference. Untuk bagian reference ini juga dicek oleh Turnitin, dibandingkan, disamakan. Nah, kalau misalnya bagian reference ini tidak ingin dibandingkan, maka kita bisa mencentang bagian yang bibliografi. Nah, dari sini sebelah kanan Bapak Ibu lihat yang tadinya 65%, ketika saya mencentang quotes-nya, dia turun jadi 49%. Kemudian kalau misalnya saya centang lagi bibliografi, maka dia berkurang lagi jadi 42%. Kemudian kalau misalnya ada citation, dan kalau misalnya kita menggunakan filter namanya small matches, jadi kalau untuk filter small matches ini tidak semua harus kita berikan filter seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kayak skripsi biasanya beberapa dosen pembimbing supaya mahasiswanya itu supaya Turnitinnya itu tidak terlalu sedikit-sedikit dibandingkan, di sini small matches bisa kita masukkan misalnya 25 kata. Nah, ini akan berpengaruh pada hasil akhirnya. Oke, di sini. Nah, ini untuk Turnitin similarity. Oh ya, satu lagi. Tadi juga terima kasih Pak Bagus sempat mention bagian saat ini Turnitin kita punya fitur baru yang bisa mendeteksi adanya di sini ada gambar bendera ini ya. Jadi kalau saya buka, di sini pojok kanan atas ada tulisannya 1 bendera. Ini artinya ada karakter tertentu yang disembunyikan. Coba kita lihat. Pada posisi saya tidak klik ini, maka di sini tidak ada warna apapun. Jadi terlihat normal, tidak ada apa-apa. Tapi ketika saya buka, saya klik gambar benderanya ini, dan saya klik hidden text, ternyata di bagian teks tersembunyi ini memang ada karakter-karakter yang sengaja ditambahkan, kemudian ada kutipan di awal dan di akhir yang kemudian di white text kan. Nah, biasanya semacam ini, itulah yang tadi Pak Bagus sempat infokan, penggunaan filter tanda kutip ini sebenarnya kadang akan dibuat oleh mahasiswa atau pihak tertentu supaya Turnitin membacanya tidak akurat dan mengaburkannya. Nah, akan tetapi dengan adanya fitur baru ini, maka kita bisa lihat kenapa sih bisa ada seperti ini. Kalau pastinya ya, jika memang sudah seperti ini ada niat khusus dari awal membuat Turnitin membacanya lebih kabur. Oke.
Nah, ini untuk Turnitin similarity, kolom pertanyaan ada pertanyaan nanti biar di belakangnya aja ya. Nah, sekarang saya akan ganti ke bagian Authenticate. Nah, untuk Authenticate, ya, mungkin teman-teman peserta di sini untuk mendengarkan, maksudnya Authenticate tidak terlalu seterkenal Turnitin di Indonesia ya, karena memang pengguna Authenticate di Indonesia sendiri kita masih belum sebanyak Turnitin. Nah, cuman kalau Authenticate itu dia memang lebih difokuskan untuk publishing, kemudian researcher, kemudian untuk artikel-artikel jurnal yang lebih advance dan sifatnya itu lebih professional publication. Nah, tapi kalau untuk Authenticate sendiri sebenarnya Authenticate ini sebenarnya juga yang digunakan oleh para penerbit internasional seperti IEEE, kemudian Springer Nature, Wiley, kemudian Emerald. Jadi sebelum publish jurnalnya, artikelnya ini dicek dulu di Authenticate untuk menentukan apakah lolos screening atau tidak bagian plagiarismenya. Nah, untuk menggunakan Authenticate di sini sama dengan Turnitin karena kita ini bekerjanya internet based. Jadi kita tinggal klik login, masukkan email dan password dan login ke dalam. Nah, untuk Authenticate ini tampilannya juga user friendly, lebih simple. Dan kita bisa lihat di sebelah kanan ini ya, ada fitur tambahan yang namanya document to document comparison. Jadi kalau misalnya kita ada satu dokumen kita ingin bandingkan dengan 5 dokumen yang lain untuk melihat apakah ada kesamaan antara satu ini dengan yang 5, kita bisa menggunakan fitur yang document to document comparison. Tapi kalau misalnya kita ingin mengeceknya melawan database Turnitin, maka nanti kita bisa upload di folder yang ada atau nanti kita bisa membuat folder sendiri. Untuk di Authenticate, nanti kalau misalnya ingin ngecek bisa upload file di sini. Kemudian author first name, last name, dan document title boleh kita isi, boleh juga tidak. Tapi kalau misalnya kita mengecek punya orang lain, alangkah baiknya kita isi aja author first name, last name, dan title-nya. Kemudian nanti kita tinggal klik choose file di sini dan kita pilih dokumennya apa yang kita ingin cek di sini. Nah, setelah dicek dan di-upload, maka hasil Authenticate di sini menunjukkan yang saya upload tadi ada 89%. Kalau misalnya mau melihat detailnya sama dengan Turnitin, kita tinggal klik angka 89% ini. Kemudian di sini kita bisa lihat yang di sebelah kiri adalah artikel yang saya upload. Dan memang karena ini adalah artikel yang sudah publish ya dan open source, open access, kelihatannya memang Authenticate mendeteksinya banyak karena memang dia sudah publish. Nah, di sebelah kanan ini kita bisa lihat sumber-sumbernya yang sama apa saja. Jadi di atas ada tulisan Crossref, kemudian ada tulisan internet, ada Crossref lagi. Jadi kalau Authenticate itu memang secara database dengan Turnitin itu kurang lebih sama, tapi ada pembedanya sedikit. Kalau di Turnitin kita ada membandingkan dengan yang namanya student paper, di mana student paper ini berisi dari ribuan jutaan paper dari seluruh pelanggan Turnitin di dunia yang upload dan simpan di sistem database-nya Turnitin. Tapi kalau di Authenticate kita tidak membandingkan dengan student paper untuk sementara ini. Tapi sebagai tambahannya kalau di Authenticate kita ada membandingkan dengan ProQuest disertasi dan tesis, di mana di ProQuest disertasi dan tesis ini berisi banyak jutaan tesis dan disertasi dari seluruh dunia. Nah, kemudian untuk filter, di Authenticate ini lebih menyesuaikan dengan penulis atau dengan penerbitnya itu sendiri. Nah, kalau misalnya di Turnitin itu kita tidak bisa filter atau exclude bagian abstrak
Tapi di Identicat ini kita bisa filter bagian abstrak. Jadi ketika kita filter, maka nanti Identicat tidak akan membandingkan bagian abstraknya di sini. Nah, kalau misalnya kita filter juga bagian metodologi dan material, maka nanti di artikel jurnal biasa kan ada metodologi nih. Nah, nanti itu juga tidak akan dibandingkan oleh Identicat. Kemudian yang lainnya untuk filter kurang lebih sama, jadi ada exclude quotes, ada exclude bibliografi, exclude sources, dan lain-lain, seperti itu. Baik Turnitin ataupun Identicat, hasilnya nanti akan terdownload dalam bentuk PDF, Bapak Ibu. Ya, baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Olis, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Sastri. Secara awam saya bertanya, untuk Identicat dan Turnitin itu sebenarnya fungsinya sama, hanya peruntukannya yang berbeda begitu ya, fokusnya berbeda begitu ya? Ya, benar, Mbak. Oke, baik. Mbak Sastri, ini saya bacakan pertanyaan-pertanyaan di Q&A yang mungkin terkait dengan Turnitin. Bagaimana caranya bekerja sama dengan Turnitin, mengingat sudah banyak penjual-penjual Turnitin di media online? Begitu, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Olis. Berhubung ada yang membawa tentang penjualan Turnitin melalui media online, jadi sekaligus saya ingin menginformasikan juga bahwa Turnitin ataupun Identicat produk kami hanya bisa diperoleh dari tim kami di Indonesia, dan kami tidak bekerja sama dengan perusahaan ataupun orang lain secara personal untuk menjualnya di media online. Seperti misalnya ada di Bukalapak, di Tokopedia, ataupun dari grup-grup yang ada di WhatsApp, ataupun pokoknya banyak sekali, ada di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Itu kami infokan bahwa akses yang dijual itu adalah ilegal. Kenapa ilegal? Karena yang dijual itu adalah akses dari kampus lain yang dicuri, kemudian dijual belikan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Dan kalau misalnya dari kami mengetahui itu akun siapa, kita akan memblok. Dan ketika kita sudah diblok, kita tidak bisa tanggung jawab atas uang yang sudah dibayarkan kepada personal itu. Terima kasih. Ini banyak pertanyaan tentang jika sudah pernah memiliki software Turnitin, apakah perlu download ulang atau upgrade gitu? Oke. Turnitin kita bukan software yang harus diinstal di komputer, di laptop, ataupun device apapun. Jadi ini sistemnya internet based. Kalaupun misalnya ada updates, itu akan otomatis terupdate oleh sistem Turnitin. Jadi ketika user sudah menggunakan Turnitin, masuk ke turnitin.com, ketika memang sudah update, itu sudah menggunakan yang paling update, seperti itu. Pertanyaan lagi dari Ibu Sofika Hilyana. Maaf, izin bertanya, untuk akun masuk similarity Turnitin yang disampaikan oleh Miss Sastri, akunnya itu include dari PT yang mendaftar atau masing-masing individu bisa langsung buat akun sendiri? Iya, kalau kami Turnitin memang dari awalnya kita hanya menjual atau memiliki lisensi institusi. Jadi kita tidak menjual ke personal. Baik, jelas Mbak Sastri. Ada pertanyaan lagi, ini mungkin bisa Pak Bagus atau Mbak Sastri ya. Saya menggunakan dari Ibu Yandari, saya menggunakan Identicat. Kalau saya upload jurnal saya, maka kemiripan adalah 80%, tetapi merefer ke jurnal saya sendiri, internasional bereputasi. Bagaimana Mbak Sastri? Iya, baik Turnitin ataupun Identicat, yang kita bandingkan itu adalah database yang sudah online tentunya. Satu artikel sudah publish, artinya kan dia sudah online. Ada linknya. Itu otomatis kalau kita mengecek sesuatu yang sudah publish, itu persentasenya akan besar. Nah, kalau misalnya tujuannya adalah mengecek ulang yang tadinya belum pernah dicek, pastinya kita ingin tidak dibandingkan dengan yang punya kita sendiri kan. Nah, kalau di Turnitin atau Identicat, nanti kita bisa exclude data, maksudnya kita bisa exclude langsung alamat linknya. Ada waktu untuk saya tunjukkan nggak ya? Silakan. Oke, boleh ya? Boleh.
karena pertanyaannya adalah iTenticket, jadi ini saya langsung ke iTenticket-nya. Misalnya ini kan yang sudah publish tadi 87% ya. Jadi saya ingin hasilnya iTenticket itu tidak dibandingkan dengan ini, karena ini adalah artikel saya sendiri. Nah, saya bisa klik di sebelah kanan itu adalah tanda panah hitam. Kemudian setelah diklik di bawahnya muncul tulisan exclude sources. Jadi saya bisa klik bagian ini. Kemudian saya centang bagian yang memang link tempat saya publish itu. Jadi 87% bagian crossref saya centang, kemudian saya klik exclude di bawahnya. Nah, nanti iTenticket akan mengecek ulang, membandingkan tanpa adanya sumber yang tadi, karena sudah kita exclude atau keluarkan. Jadi yang tadi 89% dan 87%-nya itu sama dengan crossref atau tempat publish-nya, maka setelah saya exclude dari 89% itu menurun menjadi 26%. Dan kita bisa lihat di sini sudah tidak ada lagi. Nah, itu cara untuk exclude sumbernya secara langsung. Makasih. Baik, Mbak Sastri, ini dari Bapak Muhammad Latifur Rahman. Apakah bedanya akun Turnitin instruktur dengan akun student? Ya, berarti ini pertanyaan untuk produk kami yang lama. Kalau di produk lama yang namanya Turnitin dari platform Turnitin Feedback Studio itu memang ada 3 user sebenarnya ya, ada administrator, instructor, dan student. Nah, bedanya tadi antara instructor dan student sebenarnya dari 3 user ini yang bisa upload atau untuk melakukan pengecekan ini adalah di instructor dan student. Nah, tapi bedanya di mana? Kalau instructor ini adalah sebagai instrukturnya yang istilahnya ada kebebasan untuk mengatur. Ketika saya mau masuk ke folder ini, apa sih yang perlu di-setting, kemudian kalau misalnya untuk mahasiswa seperti apa. Itu semua ditentukan oleh instrukturnya. Nah, untuk instruktur pun satu inbox itu unlimited paper checking. Jadi tidak ada batasan. Tapi kalau untuk student, dia hanya bisa upload sebanyak 1 file per assignment. Kalau misalnya dosennya hanya membuat assignment-nya itu 1, maka dia hanya bisa upload di 1 assignment itu. Jadi tidak bisa multiple seperti instructor-nya. Baik, Mbak Sastri, ini sepertinya untuk pertanyaan teknis itu banyak sekali terkait Turnitin yang mungkin terkait berlangganan dan lain-lain. Dan ada yang bertanya juga, apakah boleh meminta nomor WA Mbak Sastri? Jadi mungkin bisa langsung bertanya ke Mbak Sastri. Bagaimana Mbak Sastri? Ada yang bertanya, apakah boleh meminta WA, nomor WA? Ya, ini aja. Tadi ada di, saya boleh tulis sama di chat kah? Mbak Nanda mungkin sudah menulis ya? Iya, betul. Nah, kalau ada pertanyaan lanjutan mengenai bagaimana berlangganan, kemudian lebih ke teknis dan lain-lain, silahkan bisa menghubungi dan mengisi Google Form yang diberikan oleh Mbak Nanda sebelumnya. Baik, terima kasih. Mohon izin Mbak Sastri, saya ke Pak Bagus. Ada yang perlu mungkin dijelaskan lagi. Pak Bagus, selamat siang. Pak Bagus. Pak Bagus, apakah masih bergabung? Iya, masih gabung. Iya. Ini mungkin bisa dijawab Mbak Sastri atau Pak Bagus terkait dengan exclude tadi. Sebenarnya sejauh mana atau sampai batas mana si pengguna check similarity ini bisa meng-exclude begitu? Karena kan tidak bisa di-exclude semuanya atau nah ini secara etika penulisan check similarity-nya ini sejauh mana bisa meng-exclude begitu, Pak Bagus? Siap, boleh. Kalau pertanyaannya adalah bisa itu kan mampu nih. Kalau bisa berarti semua bisa. Kalau boleh itu berarti semua yang tidak relevan. Gitu. Nah, sebenarnya fitur untuk menghilangkan kemiripan itu kan diserahkannya kepada instruktur. Kalau di student saya lupa, mungkin Bu Sastri nanti bisa bantu ya. Apakah student bisa exclude ya Bu ya? Ya, Pak Bagus, saya langsung jawab ya Pak. Kalau di kalau di student itu memang bisa filter sebenarnya, tapi filternya itu hanya bersifat sementara. Yang artinya hanya disediakan untuk mahasiswa mencoba atau supaya dia tahu, oh bagian ini salah, ketika saya mau naikkan atau kecilkan, saya harus
revisi yang mana. Jadi itu fungsinya untuk di student. Akan tetapi filter yang ada di student itu tidak akan mempengaruhi hasil yang ada di instructure-nya. Karena kita kenapa membatasi dari Turnitin seperti itu? Takutnya mahasiswa itu menggunakan itu kalau tidak bisa dikontrol instructure-nya, tapi malah instructure-nya nanti apa ya, kayak kelewatan membacanya. Jadi jawabannya adalah bisa, tapi walaupun diutak-atik hasilnya itu dia tidak akan mengutak-ngatik yang aslinya nanti masuk ke tampilannya instructure. Oke. Saya boleh izin berbagi layar sebentar, boleh? Silakan. Mungkin tadi baru menjawab ke bisa, tetapi yang bolehnya itu Siap. belum. Iya, iya. Ya, jadi biasanya saya menggunakan perumpamaan seperti ini ya. Jadi ini naskah awal. Ini naskah yang kita buat gitu ya. Naskah yang kita buat ini mungkin ada versi sebelumnya. Versi yang digunakan pada bimbingan pertama, bimbingan kedua, dan sebagainya. Yang bimbingan pertama, kedua, dan sebagainya itu juga dicek. Nah, kalau demikian, maka antara yang pertama dengan yang A, ini kan ada kesamaan tekstual. Karena itu kan pertemuan minggu pertama, direvisi minggu kedua, dan seterusnya. Nah, ini tergantung settingan tugasnya, apakah itu revise, ditumpuk, atau ada tugas kedua, tugas ketiga, dan seterusnya. Nah, fitur exclude itu dilakukan untuk menghilangkan, oh yang ini dihilangkan ya, yang ini dihilangkan ya, yang ini dihilangkan. Secara sederhana demikian. Nah, setelah itu dipahami, maka yang perlu dipahami berikutnya adalah apa yang boleh dihilangkan. Nah, kalau kita pakai yang tadi di slide yang saya bagikan, mungkin ini agak kecil, maaf di samping. Yang boleh dihilangkan yang ini, Bu. Yang ada di 6 di sini ini. Gitu ya. Jadi kemiripan-kemiripan yang sifatnya umum gitu kan. Penelitian ini dilakukan untuk persyaratan kelulusan dan sebagainya gitu kan. Menggunakan analisis data, metodenya ini, programnya ini, itu diabaikan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Sastri dan dicontohkan, terbit di jurnal internasional, di websitenya ada, itu dihilangkan. Karena kalau nggak dihilangkan kan kemiripannya 100%. Gitu kan. Walaupun ada kalanya, itu kami gunakan untuk mendeteksi pemalsuan. Jadi yang ngarang itu semula adalah Ibu Olis, tapi diganti namanya jadi Ide Bagus, Bu. Itu kan mencurigakan. Nah, itu yang kadang kami baru hilangkan ketika memang ditemukan. Kemudian kemiripan dengan naskah yang tidak diterbitkan atau preprint. Nah, jadi secara sederhana tadi, kemiripan-kemiripan yang memang tidak perlu diperkarakan, itu yang boleh diekspor. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Bagus. Kembali ke Mbak Sastri. Ini pertanyaan masih banyak, tetapi mungkin tadi terkait dengan tarif, kemudian dan lain-lain. Ini aja ya mungkin ke yang sudah di-share dengan Mbak Nanda tadi ya Mbak Sastri ya, tidak kita bahas satu persatu di sini. Iya betul gitu. Mbak Olis, karena Baik, ininya sama juga tujuannya. Iya, ya baik. Terima kasih untuk semua narasumber, Pak Lukman, Pak Bagus, Pak Jack, kemudian Mbak Sastri. Jadwal kita hari ini sampai jam 12:15 sebenarnya. Mohon maaf melebihi 2 menit. Apakah dari para narasumber ada tambahan lagi dari Pak Lukman mungkin, atau Pak Bagus atau Mbak Sastri? Pak Jack, silakan. Saya sedikit mungkin menambahkan, Bu Olis. Silakan Pak Lukman. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat mendengarkan diskusi. Saya lihat juga Bapak Ibu mudah-mudahan mulai memahami terkait dengan Turnitin. Jadi sekali lagi saya di sini sebagai mewakili regulasi kepanjangan tangan dari Dikti mengingatkan Bapak Ibu untuk terus pertama adalah preventif paling penting, mencegah itu lebih penting daripada kejadian. Jadi dengan harapan saya adalah yang jenis pelanggaran karya ilmiah mudah-mudahan tidak terjadi di wilayah kerja saya di wilayah Jawa Tengah ini. Nah, yang berikutnya adalah salah satu tindakan preventifnya adalah tadi setelah kita membuat karya berhati-hati, kita pun juga meyakinkan dengan menggunakan similarity tools. Nah, similarity tools-nya
lagi-lagi ini saya serahkan ke Bapak Ibu, menggunakan Turnitin atau apapun silakan. Kami dari Lendikti kan tidak pernah menunjuk salah satu ini. Nah, ketika Bapak Ibu akan menggunakan Turnitin dan yang lain, itu seperti apa teknis biaya dan sebagainya itu kami tidak mengatur itu. Silakan saja nanti dengan manajemen Turnitin dan yang lainnya. Setiap perguruan tinggi itu kan nanti ada dihitung per mahasiswa, per penggunaan dan yang lain-lainnya. Tapi sekali lagi di sini kami hanya menekankan bahwa yang paling penting adalah menjaga integritas akademik. Penggunaan tools Turnitin itu adalah bukan alat untuk menghakimi bahwa ini plagiat atau tidak, hanya mengecek kemiripan naskah. Kemudian dan tolong dipahami juga, kami bukan berarti ini promosi Turnitin, jadi bukan. Ini hanya salah satu sarana saja, yang lainnya itu silakan. Nah, dan tadi karena di sini ada banyak pertanyaan, kan tadi ini berapa harga Turnitin itu silakan saja, kami tidak mengatur dengan teman-teman di Turnitin Management di Indonesia. Kalau memang Bapak Ibu dari perguruan tingginya ada yang akan menggunakan Turnitin tersebut. Nah, kalau dari kami atas kerjasama baik dengan Turnitin, kemarin sudah diberikan akun hanya terbatas untuk mengecek dari kami KLK dan GB yang mengalami kesulitan. Tapi untuk yang day to day harian seperti Bapak Ibu mengecek karya sebelum bikinkan, kemudian tugas mahasiswa dan yang lainnya, ya tentunya Bapak Ibu harus melanggarkan sendiri-sendiri masing-masing perguruan tingginya. Itu silakan diatur. Tapi yang kami hanya memfasilitasi hanya untuk LK dan GB yang akan diajukan, sehingga tidak ada lagi penolakan dari pusat terkait dengan pengajuan LKGB Bapak Ibu karena belum dicek similarity-nya akibat dari jurnalnya belum menggunakan tool tersebut. Itu mungkin yang harus saya clearkan ke Bapak Ibu supaya tidak lagi ada pertanyaan terkait dengan teknis atau lagi regulasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman. Ada tambahan dari mungkin Pak Bagus, Mr. Jack? Atau Mbak Sastri? Ibu. Silakan Pak Bagus. Yeah. Excuse me, Jack. I will give some closure remark. Oke, dari saya ini seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman. Jadi prinsipnya kan itu mencegah gitu ya. Jadi kalau kita ini sudah biasa pakai masker, cuci tangan jauh-jauh dari orang yang tidak dikenal, yang kita tidak sering kontak, ya di sini tuh kita juga harus hati-hati. Jadi kalau ada kecurangan ya kita hindari, jangan sering kumpul di dekat. Nanti kalau kita dekat-dekat ketularan, kira-kira gitu. Dan mencegah lebih baik dari Terima kasih Pak Lukman, Bu Alis, dan Bu Sastri, Pak Jack, dan Mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, Mr. Jack. Yep. Ada tambahan? Yeah, so again, I'd just like to thank Pa Lukman and Pa Bagus for helping out with this webinar. I think it was a very insightful presentation and the participation from the attendees was really well done. And as Sastri mentioned, we're very happy to help out with all the university's challenges. And of course, please approach any of my colleagues for anything about Turnitin. As there is a lot of illegal resellers out there and we don't want customers to get hurt during this process. Thank you very much. Thank you very much. Terima kasih semua narasumber yang sudah sharing di pagi sampai siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai akhir acara di siang hari ini, mohon maaf jika kami dalam menyelenggarakan kegiatan hari ini ada kekurangan, ada kendala teknis tadi di awal memulai kegiatan. Kami mohon maaf. Semoga acara di siang hari ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.